Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, pada kuliah pagi hari ini atau malam mungkin ya, kita akan melanjutkan satu pelajaran yang bisa kita ambil dari satu kitab lain. Kitab ini sebenarnya kita kaji di Masjid Baitul Tarbiyah, Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pusat. Kita sudah sampai pertemuan ke-10 dan alhamdulillah ini hampir mau selesai. Jadi ya kita berusaha semampu kita dulu, kita ringkaskan gitu ya, kita sampaikan agar ia bisa dicerna dengan sederhana bagi mereka yang mungkin kurang familiar dengan bahasa Arab gitu ya. Yang kita ambil pada kesempatan ini adalah satu hadis yang bagi saya luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita hanya membaca itu seakan-akan yang kita baca itu hidup di alam mimpi, atau ia hanya tersebut di novel-novel gitu ya. Ini seringkali demikian ketika kita membaca sirah Nabi, itu kadangkala sedemikian agung pribadi Rasulullah diceritakan dalam berbagai buku. Itu kadang-kadang karena saking agungnya akhirnya kita menganggap itu hanya ada di novel gitu loh, itu hanya ada dalam teori gitu ya. Padahal ya bagi setiap muslim ini fakta gitu ya, ini fakta. Kesederhanaan Rasulullah itu fakta. Sebagai contoh gitu ya, ada keberanian, ada kedermawanan, ada keikhlasan, ada ketauhidan, ada kecerdasan. Banyak sekali yang bisa kita kupas dari Rasulullah, tetapi yang kita kupas dari hadis ini adalah kesederhanaan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam live a very simple life, gitu ya, Masya Allah. Nanti saya akan menambahkan keterangan dari Dr. Zakir Naik yang bagi saya itu menjadikan teori tentang kesederhanaan Rasulullah itu menjadi lebih nyata gitu loh. Ia hadir di depan orang-orang yang ya di depan kita, di zaman kita gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya kita baca satu hadis saja. Kita masih ada 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abd bin Humaid gitu ya. Sampai gitu ya. Jadi Abd bin Humaid itu orang yang menceritakan, menarasikan hadis kepada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu penulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Nah, gurunya Tirmidzi adalah Abd bin Humaid gitu ya. Orang yang menarasikan, lalu gurunya sampai kepada Naufal bin Iyas Al-Hudhali gitu ya. Dia menceritakan gitu ya, Naufal bin Iyas ini karena Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf lana jalisan.
Abdurrahman bin Auf itu temen nongkrong saya, kata Naufal bin Iyas, gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu temen nongkrong saya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu sekalian, beliau adalah salah satu sahabat yang diberikan cobaan oleh Allah dengan harta yang sangat melimpah. Apa saja di tangan Abdurrahman bin Auf itu jadi duit, gitu ya. Kira-kira gitu mudahnya itu. Karena saking kayanya, gitu ya. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf itu temen nongkrongnya Naufal bin Iyas, gitu ya. Wa kana ni'mal jalis. Ni'mal jalis. Jadi Abdurrahman bin Auf itu temen nongkrong saya, dan memang dia orangnya enak sekali diajak nongkrong itu, diajak ngomong itu enak sekali. Abdurrahman bin Auf itu. Wa innahu inqalaba bina zata yaumin, gitu ya. Satu hari ia, Abdurrahman bin Auf itu, kata Iyas bin Hudail, Naufal bin Iyas, katanya Abdurrahman bin Auf itu satu hari mengajak kita ke rumahnya, gitu ya, ngajak gitu ya. Hatta idza dakhalna baitahu, gitu ya, wa dakhala faghtasala. Lalu ketika kita sampai ke ke rumahnya, lalu dia segera merapikan diri, masuk rumah dan mandi. Ini contoh betapa kita harus memuliakan tamu, Bapak Ibu sekalian. Kalau menerima tamu, ya terimalah dengan suguhan yang baik, perkataan yang baik, dan jangan lupa pakaian yang baik, parfum yang baik. Nah, ini contohnya ketika Abdurrahman mengajak Iyas bin Naufal bin Iyas berikut temannya ke rumahnya. Ketika sampai, wadakhala faghtasala, Abdurrahman bin Auf lalu masuk, mungkin ke kamarnya maksudnya ya, lalu ia mandi. Summa kharaja, lalu ia keluar setelah mandi itu. Wa ataina bi sahfatin fiha khubzun walahmun. Lalu dia keluar itu sambil bawa satu mangkok, gitu ya, mungkin mangkok besar yang di dalamnya ada khubz walahm, ada rotinya, ada dagingnya, gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi roti dan daging, mungkin sebagian kita ada yang banyak ini ya, suka melihat reel-reel di YouTube, gitu ya. Itu kan banyak sekali yang masak-masak kayak gitu. Jadi daging dengan roti, gitu ya. Itu fakta. Kadang-kadang kita ketika membaca sirah Nabi, melihat atau membaca ada sahabat makan roti. Loh, kok makan roti ya? Mungkin kita anggap aneh karena yang kita makan tiap hari nasi, gitu ya. Jadi itu fakta. Contoh hari ini ya di YouTube itu banyak sekali pemirsanya, gitu ya, memasak kambing, masak sapi. Ternyata setelah daging itu masak, mereka mengambil roti. Jadi mereka juga memasak roti. Nah, baru daging-dagingnya itu ditaburkan di tengahnya. Jadi itu fakta, gitu ya. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf keluar menyediakan satu mangkok yang di dalamnya ada daging dan roti. Falamma wudi'at, lalu ketika makanan itu disediakan, Masya Allah, ini yang terharu sekali ya. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Masya Allah. Anda bisa bayangkan enggak ya? Ada seorang tuan rumah didatangi temannya atau mungkin gurunya atau teman nongkrongnya, gitu ya. Mereka sangat akrab,
Dan ketika tuan rumah itu menyediakan daging dan roti sebagai sediaan, ya menyediakan apa saja gitu ya, lalu ternyata dia itu menangis. Menangis itu bukan karena pura-pura, bukan karena mencari perhatian atau apa gitu ya. Apa katanya? Fakultu lahu, kata Iyas bin Khudail, Naufal bin Iyas, mohon maaf, ya Aba Muhammad, Aba Muhammad, ayahnya Muhammad. Maksudnya itu, siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, ma yubgika, apa yang membuatmu menangis? Kan kita ngomong enak, ngobrol, kamu menyediakan minuman, makanan, kok kamu tiba-tiba nangis? Faqal, maka berkatalah Abdurrahman bin Auf, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Gitu ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Abdurrahman bin Auf ketika ditanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abdurrahman, itu ya, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu enggak ya Allah, Rasulullah itu sepanjang hidupnya sampai beliau meninggal itu enggak pernah makan kenyang seperti ini gitu. Dan itu bukan hanya beliau, tetapi keluarganya juga gitu ya. Jadi Masya Allah, artinya meskipun ia seorang kepala negara, tetapi ia tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaan yang dimilikinya. Meskipun ia seorang kepala sekolah, atau seorang guru, atau seorang pembimbing skripsi, tesis, disertasi, ia seorang manajer, apa saja, wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan sampai berbuat zalim, berbuatlah adil. Apa yang menjadi kewajibanmu penuhilah. Wa auful kaila wal mizan, wala tukhsirul mizan. Penuhi takaranmu, kalau bisa lebihkan, tapi dan pada saat yang sama jangan kurangi timbangan itu. Nah, gitu ya. Jadi, Masya Allah, kepribadian Rasulullah itu hidupnya sangat simple. Bahkan ketika beliau meninggal itu hanya mewariskan baju besi gitu ya, yang digadaikan kepada orang Yahudi. Beliau belum mampu menebusnya. Kita bisa bayangkan tidak seperti itu? Sulit membayangkan hal seperti itu. Seorang pemimpin negara besar gitu ya, tapi hidupnya tetap simple. Ini yang harus kita teladani, maksudnya ya. Jadi padahal Abdurrahman, Rasulullah maksudnya, bukan Abdurrahman bin Auf maksud saya. Jadi oke. Yang saya sebut sebagai pengalaman dengan Dr. Zakir Naik tadi itu dalam satu wawancara podcast antara Dr. Zakir Naik, Muslim India debater ya, dengan Dr. Richard Lee itu ya, disebutkan bahwasanya Masya Allah, Dr. Richard ini heran betapa sederhananya kehidupan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu punya perusahaan, memang profesi utamanya dakwah, tetapi untuk membiayai dakwah itu dia punya
ya perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis gitu ya. Itu yang dimudahkan. Jadi saya pertama kali terkesan ya dengan pernyataan Dokter Mahathir ini, apa namanya? Dokter Zakir maksud saya. Rasulullah itu idenya sangat simpel. Karena itu saya ingin menirunya, kata Dokter Zakir Naik. Jadi Dokter Zakir Naik mengaku kalau anaknya yang juga seorang pengusaha itu mengsedekahkan 51% apa namanya hartanya, keuntungannya. Tapi kalau Dokter Zakir Naik lebih dari itu, jangan tanya katanya. Jadi padahal Dokter Zakir Naik bisa kira-kira ya memperkaya dirinya sendiri dari hasil undangan ini itu gitu ya, Insya Allah. Jadi sedemikian sederhana kehidupan Rasulullah, sehingga itulah yang kemudian membekas dalam hati Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, saya makan enak seperti ini, saya ingat Rasulullah junjunganku. Ia sampai meninggal pun tidak pernah merasakan kenyang makan gitu ya. Masya Allah. Ini mungkin menjadi pelipur lara bagi mungkin sebagian kita yang masih berada dalam perjuangan, terutama secara ekonomi. Jadi tidak ada yang salah. Nah, badan kita boleh sakit, harta kita boleh berkurang, tapi jangan sampai kekurangan tadi itu membuat jiwa kita menjadi kurang juga. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini hadis luar biasa menyatakan satu fakta bahwasanya betapa gaya kehidupan Rasulullah yang demikian sederhana itu mampu menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.